Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر وآخر بعده فإن اقتصر فالأولى بعده. وقال sunnah 2 kali adzan untuk 1 kali salat subuh. Kalau kita kan cuma 1. Di kita lihat keadaan, kalau adzan subuh itu ya kalau di tanah Arab rata-rata 2 kali adzannya. Kalau sekarang jam 4.55 subuh ya. Nah, jam 3.55 itu adzan pertama. Adzan awal. Tanah Mekah juga begitu sama. Jadi kalau adzan kedua dia ada as-salatu khairum minan naum. Itu berarti adzan untuk salat subuh. Kalau di kita adzan yang begitu orang salat sudah. Nah, itu dikhawatirkan. Jadi kita rata-rata cuma 1 kali adzan itu. Kalau tanah Arab sana rata-rata 2. Indah Syafi'i juga 2. Di kitab Fathul Mu'in ini sama. Ya. Sunnah 2 kali adzan untuk 1 kali salat subuh. Yang awal dilakukan sebelum masuk fajar. Ya. Wa akharu ba'dahu, dan yang lain setelah masuk fajar. Jadi fajar shadiq, fajrul kadzib ya, pertama itu. Kalau ingin melakukan salah satu saja, yang lebih utama adalah setelah masuk fajar. Kalau mau tidak mau 1 saja. Ya macam kita lah ya tak? Nah, orang kita kalau adzan pertama udah itu dia tak urusan itu berarti salat subuh. Wa adzana lil jum'ati ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbara wal akharu qablahu. Dan juga sunnah 2 kali adzan untuk salat Jumat. Ini dilakukan pertama kali oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itu ya, bukan di zaman Nabi. Zaman Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Karena sangat mengingatkan kembali. Jadi kalau mau 1 adzan silakan, 2 adzan tidak mengapa. Ada sebahagian yang punya paham tetap berpedoman ke Rasulullah SAW itu adalah 1 adzan. Tuh. Jadi kalau di kita dulu namanya kaum muda itu 1 adzan, kaum tua itu 2 adzan. Nah itu dulu. Tapi sekarang entahlah, ada sebagian masjid masih 1 adzan atau 2, sebagian masjid 2 adzan. Ya, di Tungkal masih ada 2 masjid yang 1 adzan untuk salat Jumat. Itu dilakukan kapan? Itu di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an ya. Nah, setelah kaum muslimin semakin bertambah banyak tuh.
Karena dikhawatirkan kan ada yang lupa, dilihat keadaan. Innama dikatakan sunnah 2 kali adzan untuk salat Jum'ah yang akhir dilakukan setelah khatib naik podium, yang awal sebelumnya. Kenapa? Di zaman Sina Utsman dikatakan, kenapa katakan sunnah? Karena di zaman Rasulullah kan tidak ada, dia bilang. Kok sunnah? Yang sunnah itu bukan yang ada di ketika Rasul saja, tapi siapa yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini sallallahu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa 'uddu bin nawajis. Peganglah kata Nabi SAW sunnahku dan sunnah khalifahku setelahku nanti. Pegang dengan geraham. Jadi kuat-kuat. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu ikutilah. Sama ngikuti sunnah. Nah, itu sama dengan sholat kita sholat apa? Sholat tarawih. Zaman Nabi tarawih itu kan, nah masing-masing, ya, itu cuma 3 atau 4 malam dilakukan, tidak lakukan sampai kita sebulanan. Tapi Umar bin Khattab beda. Kata beliau melihat masing-masing bersyarak-syarakan begitu, apakah tidak bagus? Kata beliau kita kumpulkan dengan satu imam saja. Nah, itu yang pertama. Tersebut itu yang mengumpulkan itu ni'matul bid'atu hadih. Ya nikmat bid'ah, walaupun bid'ah zaman tidak ada, tapi Umar bin Khattab itu yang sunnahkan karena ada kode dari Rasulullah SAW dari pertamanya itu untuk ikuti sunnah. Jadi kita tidak usah kontra pronya kalau tak mengaji betul-betul. Bid'ah dengan bid'ah. Ini sekarang bid'ah itu yang diceritakan. Ya bid'ah dia tak sembahyang pula. Ya. Makanya tersebut itu kalau di tanah Arab sana, kalau di Makkah lah dulu, ya, atau di Mesir. Di Makkah itu kalau Masjid Haram, Masjid Nabawi 10 salam 20 rakaat salatnya, masjid besar. Ya, 3 tarawih, 3 witir dengan 2 salam. Yang masjid kecil-kecil rata-rata 8 rakaat dengan 4 salam, 3 witir dengan 1 salam, itu rata-rata. Itu di Makkah, Madinah. Tapi di Madinah ada pula ya yang 36 rakaat dengan 18 salam, 3 rakaat dengan 1 salam. Ada yang pula 40 rakaat dengan 20 salam, ada 3 rakaat dengan 2 salam. Tuh. Jadi qiyamul lail itu tidak terhitung banyaknya. Tersebut tinggal kita mau melakukan tidak. Jangan terlalu banyak protes. Ini termasuk ini adzan 2 kali ini. Adzan subuh 2 kali. Jadi ada yang tak melakukan, tak baca sejarah. Ya dah, jadi jangan dikontrakan itu masalah ini. Jadi mana-mana pun juga daklah ulama dulu dak kelirulah dia. Cuman kita sajalah kurang baca. Ya, tentang itu. Jadi jangan dimasalahkan tersebut itu. Ya, ini kembali, ini kadang-kadang kita sudah amalan dikit, zikir dikit, protesnya yang banyak. Tidak betul. Nah, itu ya, ini tentang hal mesti diperhatikan. Innama ahdatsa Utsman radhiyallahu an lamma kasuran nas. Kenapa hanya saja 2 kali adzan untuk salat Jumat ini dilakukan pertama kali di masa Utsman radhiyallahu an, ya, setelah kaum muslimin semakin bertambah banyak. Nah, itu tidak mengapa kan? Iya, jangan bilang bid'ah. Ya, ini bid'ah terus kita ini tidak, apalagi nonton televisi itu bid'ah terus. Kalau nak bid'ah tak usahlah kita pakai HP, tak usahlah pakai siaran ngaji aja, matikan mikrofon, dengar kuping peka di belakang, tambah yang suara nyaring saya tidak dengar, apalagi yang tidak bersuara. Iya. Nah, ayo kita baca Iqra kembali. Fastihbabu indal hajati. Kalau begitu berarti kesunahan 2 kali adzan. Ya. Itu Jumat itu terjadi bila keadaan diperlukan. Ya. Nah, indal hajah diperlukan. Ka'an tawaqqafa huduruhum alaihi wa illa lakana al-iqtisaru 'ala tibai afdalu. Sebagaimana kaum muslimin menandai kehadirannya ke masjid dengan adzan tersebut.
Kalau tidak demikian maka lebih afdal melakukan adzan 1 kali saja sebagai ittiba Rasul. Jadi kalau orang sudah muda, 1 kali adzan tidak apa-apa karena orang sudah paham semua. Kembali kepada yang 1 adzan. Tapi di masa kita ini kadang 2 kali saja peka kuping itu tamu datang. Betul. Sudahlah paling dulu ada yang paling belakang duduk di paling belakang bercerita pula. Betul. Allahu Akbar. Nah itu. Jelas suaranya itu. Ini mari kita baca kembali ya. Jangan terlalu banyak protes. Sembahyang ida apa ida kelakuan la ilaha illallah. Wa sunna ayu adzana lil ula faqat. Sunnah melakukan adzan untuk salat yang pertama saja bagi salat-salat min salawatin tawalat kafawaita wa salati jam'in wa faitatin wa hadiratin dakhala waqtuha qabla syuru'i fil adzan. Jadi sunnah melakukan adzan untuk salat yang pertama saja bagi salat-salat yang dikerjakan dengan sambung menyambung. Misalnya beberapa salat qada, 2 salat yang dijama', salat qada bersama salat fardu, adaan yang dilakukan telah masuk waktunya sedangkan belum adzan. Satu itu saja, jangan mesti 2 kali adzan. Kau bilang apa pula ini orang. Nah, itu makanya jangan bersyarat-syaratkan itu dikumpulkan dengan satu imam. Nih, dulu imam situ, imam sini. Masjid Haram itu dulu 4 madhabnya. Nah, setelah tahun 70 itu dibongkar semua tuh. Ya ada makam masing-masing itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, masih pojok itu masing-masing ada tempat. Tuh. Ya, datang Ibnu Saud itu dengan imamnya dulu Abdul Wahab. Ya, mengumpulkan Saudi tersebut itu, disatukan dengan satu imam saja. Yaitu Ahmad bin Hanbal. Jadi namanya Imam Ahmad bin Hambali kata orang bilang, paham. Nah, jadi itu di situ disatukan masa itu karena kekhawatiran masing-masing nanti orang-orang nanti menyalahkan satu di antaranya. Nah, kita saja kalau tidak paham di sana. Kalau orang salat maghrib kah yang kedengaran? Jumat kah yang kedengaran? Ya, subuh, isya yang kedengaran. Karena suara itu kan salat tarawih itu jelas ya dak. Nah, salat apa? Ya, salat istisqa kah? Ya dak, itu dengar itu kalau Allahu Akbar. Dak kedengarannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kaget. Nah, benar. Bismillahnya kemana? Tuh. Itu bilang kemana? Ya dak. Nah, itu tadi dah belajar tadi kita. Jadi nanti kita salat subuh di sana. Ya dak, setelah rakaat kedua rukuk, yang kedua i'tidal. Ya. Orang di sana langsung sujud. Kita menahankan mau kunut. Nah, tuh. Udah pula ya. Kenapa tak kunut? Saya pernah tahun 2003. Saya bawa jemaah, waktu jemaah saya tinggal di sana masih ada jemaah Kuala Tungkal. Ya, tiangnya di Taisir. Taisir itu sekitar 1,5 kilo dari Masjid Haram. Kalau di situ udah sebut loh, orang meninggal semua ada orang Tungkal itu. Ya. Dia bilang saya bawa waktu itu saya bawa salat maghrib, mengajar tawaf itu, ngantarkan. Dia tidak pakai bismillah. Nah, ya. Bawa salat subuh pula tak pakai kunut. Protes yang sama saya dia. Ustaz, kok model di sini ya, dibilang salat maghrib saya tadi subuh, isya, maghrib tak pakai bismillah. Ini subuh udah pakai kunut lagi. Salah ya nampaknya itu kalau ditungkal kan. Nah, memang hebat tungkal itu hebat sini gue bilang. Ya, aku diam sajalah sudah. Jadi lawani payah. Memang pintar dia mungkin. Ya, yang besoknya tak ke masjid lagi dia. Salat di samping hotel. Nah, di samping hotel dia sembahyang dia. Ya. Ya, bukan 2003, tahun 97 udah salah saya. Nah, itulah tadi. Ya.
Jadi kita nak belajar dulu, ya tak? Tanya dulu, jangan menyalahkan orang lain. Tak mungkinlah imam yang begitu dipanutin orang kita nyalahkan orang dulu. Ya, itu ya. Tadi. Nah, inilah tadi diantara tersebut itu. Ya, jadi kalau masalah khilaf ya sunnah tidak usah rame-rame, tanyakan dulu kenapa itu ya. Ya. Itu balik lagi kita tentang hal itu ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu ketika beliau salat di Kufah, di Basrah sana salat subuh. Beliau ketika mengimami di situ di samping makamnya Sayyidina Abu Hanifah bin Thabit, tidak pakai kunut dia. Tidak pakai kunut. Setelah ditanyakan Pak Imam, gitulah bahasanya. Anda kan memfatwakan kalau salat subuh itu tidak pakai kunut itu sunnah lagi untuk sujud sahwi. Kok kenapa Anda di sini tidak gitu? Apakah ada makam tersebut ini? Iya, dia bilang, saya membesarkan makam sahibul makam ini Abu Hanifah. Kenapa? Dia tidak disunahkan pakai kunut. Seandainya Imam Abu Hanifah dikatakan tiang guru nih, tiang masjid ini ada emas dalamnya, saya percaya, dia bilang. Daripada kuatnya hujah Imam Abu Hanifah, itu Imam Ashabur Ra'yi namanya, terkenal. Itu orang sama ulama saling hormati begitu. Yang bising macam kita nih. Saya tahun 83 ketemu Profesor Hamka. Tuh Bandarwich itu. Kadang-kadang saya ketemu sendiri, saya tuh siswa di sana. Waktu itu masih perwakilan konsuler Indonesia masih di Mekah. Kedutaan di Jeddah. 83. Ya, di sekarang bab 75 itu pintu King Abdul Aziz namanya, Mustashfa Al-Jiyad namanya. Ya, itu di situ rumah sakit. Situ ketemu Profesor Hamka salat subuh. Ya, kemudian tuh salat subuh lagi di Jeddah di konsol tuh, tentu orang ulama besar ya. Imamilah dia. Sedang imam itu beliau pakai kunut. Muhammadiyah tidak kan? Dia pakai kunut. Jadi mahasiswa ini maklum lah, orangnya kan tegar-tegar macam kau nih lah. Ya, keras-keras kalau bicara kan Buya kan fatwakan kan itu bahwa ya tak pakai kunut. Kok pakai kunut? Ini kebalikan dengan Imam Syafi'i tadi. Ya kan? Dia bilang, Nanda dulu Buya baca cuma 1-2 kitab, sekarang sudah 1 gudang. Dia bilang, diam tuh mahasiswa, tidak bunyi lagi. Tuh orang hebat. Ya, itu sama kalau sudah tinggi begitu tidak sibuk. Yang bodoh macam kita ini sok betul. Ada mana yang bilang betul tadi? Ya apa ya? Ayo ngaji baik. Ngaji baik kita. Tidak usah kita kontra tersebut itu. Nah, ini kadang kita payahlah sudah pergi penceramah di kadang-kadang tak maulid tak apa ini. Itu kan bikin lawak, bikin rame, tata hukum, tak cerita apa. Ya tak? Itulah hal-hal, bawakanlah kitab itu. Supaya itu tadi ya, kalau baca sejarah kembali. Baguslah. Ada yang 2 adzan. Ditunggal nih, yang 1 adzan 2 masjid ada. Masjid di Manunggal 1, masjid di Bengkinang. Jumat juga. Nah, yang selain itu rata-rata 2 adzan. 2 masjid itu 3 masjid malahan yang 8 rakaat. 1 di Bengkinang, 1 di dekat Kapolres Lama Pasar, yang 1 di Manunggal 1 ya. Nah itu tadi kalau 8. Aku keliling semua situ. Jadi hafalnya begitu. Paham enggak tuh? Tuh. Jelas ya? Itu kalau mau dibacakan, dasar rame-rame lah tersebut itu ya. Yakinlah kalau orang banyak protes tak melakukan dia. Cuma nak sibuk bikin cerita aja. Nah, kayaknya dengarkan orang, ada orang undang, datanglah. Ini kita kalau jadi penceramah tak mau datang menghormati orang lain tuh. Dirasa kita lebih hebat daripada orang. Datanglah di situ, itu barakah Allah kasih di situ. Ya, bersihkan hati, coba bersihkan jiwa itu supaya mendengarkan orang lain, walaupun itu mungkin murid kita, walaupun mungkin di bawah jauh dari kita. Dengarkan tersebut itu. Ada hikmah semua di situ. Kita tidak tahu. Ya, apalagi kalau murid kita yang jadi penceramah. Nah, ini dia. Senang. Ada kita tidak malu. Budak-budak ceramah aku. Inilah payah. Paham tak tuh ya? Itu tadi ya, masih jiwa kotor tuh masih tak mau mengalah.
Nah, jelas itu, payah itu. Nah, itu banyak masih di kita tidak. Jadi pengkaderan itu nanti lama-lama tak ketemu lagi kita. Ya, nanti awak mati, ini bisa tak dia memandikan orang mati? Bisa tak talkinkan orang? Bisa tak dikiran? Paham tak paham? Sekarang kau tengok saja lah melahirkan anak, tak tahu adzan lakinya itu. Kalau suruh nyanyi nomor 1, kemarin dia berjoget soalnya di kawin. Adzan tak hafal, suruhnya betina, kata aku dah boleh perempuan adzan. Nah, kau. Ya. Ya Latif. Tengok nih. Ya. Apakah yang dilakukan ulama itu betul lah, cuma kita mau ndak ngikuti. Ya. Wa qala wa yuqima likullin min halil ittiba. Jadi sunnah juga iqamah untuk setiap salat yang disunnahkan adzan sebagai ittiba. Ittiba ikut Nabi. Ya. Jadi kalau ada adzannya, sunnah iqamatnya. Salat Id ada adzan. Tidak ada, berarti tidak ada iqamahnya. Paham tuh? Salat tarawih ada adzannya. Tidak ada, yang ada adzannya Isya. Ada qamat, tidak ada. Paham tak? Tapi dikatakan salat tarawih, salatul qiyamah sabakumullah. Kalau kita di tanah Arab begitu, Mekah, Madinah semua, ya begitu dia. Kalau kita kan as-salatu jami'ah, ya. Nah, tuh. Sama salatu jami'ah itu. Sunnat tarawih yarhamkumullah. Kalau tak pakai gitu sama orang salat jenazah gitu ya di kita. As-salatu jami'ah, ya tak? Ya, jelas itu. As-salatul jami'ah lil janazah Amir Hamzah. Tuh. Sedih dia demam sekarang tengok tuh. Ini dekat jenazah udah. Ya. Kata kawan amin. Aduh dia bilang diaminkan aku. Ya, maka di sana tuh dibedakan dia supaya tahu walaupun begitu ya, salatul qiyamah sabakumullah. Itu kalau salatnya salat tarawih. Ya. Kalau salat jamaah apa salat jamaah mayit? As-salatu 'alal mayit yarhamkumullah. Mayit kedengaran mayit itu. Kalau kita kan tidak. As-salatu yang kalau buka ngapa? Nah, tuh. Jadi sedangkan yang pakai bahasa Arab saja dia mesti begitu. Lebih pahamkan lagi kita yang bukan bahasa kita, tak hafal pula, bandel tambah. Jelas itu ya? Allah. Jadi sunnah ya. Wa sunnah iqamatul unsa sirran wa khunsa. Ada nih masalah qamat, orang bertanya pula. Sunnah bagi wanita untuk melakukan iqamah dengan suara pelan. Sama-sama dia. Tak boleh di masjid. Demikian pula bagi kaum banci. Ya, jangan banci suara Allahu Akbar. Siapa nih? Kevin dia bilang. Hah? Iya. Ya. Jadi syarat orang muadzin itu 3. Islam, ya, laki-laki, paham tuh? Mumayyiz yang sudah bisa membedakan tuh. Ya laki-laki itu ya, jantan maksudnya, paham tak tuh? Jangan bencong deh kasih, boleh. Bencong itu boleh qamat saja, tapi di rumah, jangan di masjid. Kalau kamu masjid, kata kawan nengok, masih nengok tuh. Ya, apalagi yang tak normal, ya, itu ada hukum ya. Tengok nih, baca kita balik, ya. Nah, jangan suruh-suruh. Itu kalau mau qamat juga, tapi di rumah, jangan di masjid. Di perempuan kalau suruh qamat di masjid, kadang-kadang datang ramai ke masjid deh. Bercerita tuh, ramai nanti kreditan di masjid, ya, jual barang, ya. Jelas itu. Ada yang mau tanya itu? Wa sunnah iqamatul unsa sirran wa khunsa. Sunnah bagi wanita untuk melakukan iqamah dengan suara pelan. Demikian pula bagi kaum banci. Ya. Tapi adzan sama sekali tidak boleh. Karena syaratnya 3, Islam,
laki-laki mumayyiz. Nah, ya. Itu anak 7 tahun ke atas sudah bisa kalau dia pandai. Yang sudah bisa membedakan cebok itu ya. Jangan kasih mak adzan mak. Adzan mak pula. Ya, itulah makanya sampai sekarang mesti orang protes. Kalau dengar perempuan tahlilan enggak? Kadang di mikrofon kalau hari apa biasa kan ada. Orang mesti terkejut. Hah? Nah, itu jadi yang ibaratnya tidak secara hukum, secara adat saja tidak enak. Perempuan baca tasmihan, marhabanan nyaring-nyaring, tidak enak kan? Ya, kalau enggak ditutup apa namanya gedung itu di dalam sajalah. Kalau memang, jangan bikin bikin masalah besar. Ya, ini perempuan kalau ceramah teriak-teriak lagi sekarang tuh. Ya, awak teriak bagaimana terkelas masih tak didengar, apalagi wanita ya tak. Betina mana tuh orang bilang? Tuh. Ya, terlalu lembut orang pula bernafsu buat kau buat. Ya. Wa qala fa in adzanat lin nisa'i sirran lam yukrah au jahran hurrima. Coba. Tidak makruh bagi wanita untuk melakukan adzan pada sesama wanita, asalkan sesama wanita dengan suara pelan-pelan. Sama-sama perempuan nih, tidak boleh pakai mikrofon. Pelan-pelan, ya. Sama-sama perempuannya nih. Karena yang imamnya perempuan juga. Kalau au jahran hurrima. Ya, kalau keras suaranya nak pakai mikrofon segala, maka hukumnya haram. Jelas? Nah, ini betina sekarang tak tahulah. Kau dengarlah di mana-mana. Lebih hebat perempuan kalau kita 1 bulan tuh maulidan nih. 30 hari itu kadang ada masjid yang tidak melakukan laki-laki daripada malas ya. Kadang sama masjid tak ada pernah lakukan sama sekali. Sebulan tuh. Cari ustadznya nomor 17 nanti lain-lain. Kalau perempuan tahu kok, ada grupnya ini. Ya, 50 hari. Ada 60 hari. 10 hari sebelum masuk maulid. Ya, 20 hari setelah keluar maulid. Tuh. Bajunya masing-masing. Aku ini kan penceramah, tahu dalam tuh grup-grupnya itu. Nah, makanya jarang sepanggil aku dia, pemarahan. Dia bilang, teruk kita, pekak kuping, nak kena bantai terus. Nah, tuh, dah tua. Gelap pula. Dia paling suka ceramah hati muda-muda macam kamu nih grup habaib yang ganteng-ganteng bukan main. Kau ini aku bilang nak dengar ceramah kan nak nonton bintang film kah? Dia betina kan apa? Ngangak dia. Yang macam-macam muda-muda kau ni bergaruk-garuk dia. Apalagi MJM mak janda merana. Dia aku dengarkan dia dengar di rumah nih. Gila ustaz nyinggung. Memang aku singgung betul. Betul tak? Dia baju masing-masing saudara. Ini grup ini A gini bajunya. B betul tak? Kita yang pergi maulid setiap tahun tuh peci hitamnya 17 tahun tak pernah berganti, kuning ujungnya. Kalau perempuan setiap minggu berganti selendangnya kau tengok. Dia pernah tengok aku nih kalau digelang kalau aku ditutup gini. Bahaya kalau marahin gitu ya. Yang aku sebut bukan yang dipakai kau itulah. Itu kalau kita coba gini lah potongan ya. Baju ini kadang-kadang sedekahan orang. Tapi betina bukan main kau. Kita punya sandal dikit curi orang diambil orang pula. Siapa yang ngambil sandal betina? Ya. Allahu akbar. Ada yang tanya? Baca. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh seorang muadzin bertindik? Seorang muadzin bertindik. Seorang muadzin. Seorang muadzin. Tak patut bertindik. Kena suqdul udhun ini, suqbul udhun namanya. Cucuk lubang ini ada di fikih mengatakan tak patut. Ada satu riwayat mengatakan suqbul udhun orang yang cucuk kuping itu bertindik namanya, tak patut untuk menyembelih. Menyembelih saya tidak patut. Karena tasyabuh. Penyerupaan. Ya, jadi apalagi orang bertindik sini tindik sini. Karena di bawah benda tu ditindik juga. Ada digoyang-goyang gini Kau bertindik juga? Tuh, mengingatkan siapa tahu tuh. Iya, gila sekarang masanya, betul tak? Ya, itu tadi. Tak patut. Seorang muadzin tak patut. Kalau tidak, tapi tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi tidaklah yang jangan model-model lah. Orang sekarang mana tahu dah. Ya, sekarang penyanyi saja dia jadi imam di masjid. Ada tak? Jadi khatib penyanyi ini terkenal.
Aku udah tahu lah ceritanya ini apa. Orang dulu yang sembarangan kau. Nah, kami waktu kecil-kecil Tuan Guru Daud itu dulu di Masjid Agung tuh. Ada seorang ustadz alim, dia khutbah pakai baju safari, tahu safari. Tak ada batik, begini ya panjangnya. Tak ada lagi jadwal Masjid Agung tuh. Tak ada lagi. Kali itulah. Nah, orang tuh warak, ditengoknya kita bergitar, dacan lah kau jadi tukang adzan. Nah, dicari orang betul, karena kita ditengok orang, betul tak? Hah. Dia bilang muadzin tapi celana pendek, makan bertegak, kencing bertegak. Aduh. Itu perhatikan orang. Karena awak patut, dia betul-betul tanyalah yang tua-tua nih, kalau aku bohong. Iya. Yeah. Yang situ dulu nak jadi imam tidak sembarang orang. Walaupun orang alim tengok orang akhlaknya orang baik, tidak mau orang. Dulu aja Masjid Agung tuh, yang utamanya Tuan Guru Kaspo Anwar tuh, beda. Kemudian tuh Tuan Guru Saleh Ramli tuh. Itu kalau dia jadi hakim itu, tak bisa jadi imam kalau ada dia tuh, berdua tuh. Itulah orangnya. Nah, ya. Beda betul tengok orangnya. Nah, kita asal aja. Ditinggung ustadz marah pula. Nah, tuh, disinggung sedikit 7 tahun tak negur. Tanya apa lagi? Cucuk kuping, cucuk apa lagi? Ya. Ada tak laki-laki bertindik-tindik tu? Tak usah lah bikin begitulah. Ya, nak model-model belakang jadi betina. Itu nak mengikuti jadi betina dah. Kenapa tak benda tu? Jadi potong ganti. Iya, bagusnya sudah ada alu nak kelakuan lesong. Iya. La ilaha illallah. Itu nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabdila khalqillah. Nanti apa tindik itu? Tahu tak ni hadis sallallahu di Bulughul Maram tu ada. Bulughul Maram tu ada. Baca Bulughul Maram tu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannitsina minar rijal wa al-mutarajjilati minan nisa. Nabi melaknat laki-laki yang memperempuankan diri, perempuan yang menjantankan diri dengan bentuk apapun. Pakaian, gaya, model, sama. Ini oleh karena nak langsing tadi celana kongsi dengan bini. Sama-sama langsingnya. Kalau pakai baca punya pakaian aku ini berdua betina masuk. Betul. La ilaha illallah. Ada kan? Tak usah ikut. Belajarlah ya tak? Ya. Itu saja. Ada yang tanya lagi tu? Kodein Ustaz kalau ada yang mau nanya ya. Wa yunada li jama'atin masyru'atin fi naflin ka'idin wa tarawih wa witrin uprida anha bi ramadana. Nah, coba. Wa kusufin as-salatu bi nasbihi igra'an wa rab'ihi mubtada'an jami'ah bi nasbihi halan wa rab'ihi khabaran lil madhkuri. Jadi as-salatu jami'ah, ada as-salata jami'ah. Itu orang baca. Jadi kalau kita di Syafi'i itu begitu. Nah, di Saudi beda dia. Kalau kita kan as-salata jami'ah, itu beda boleh dengan nasab. Ya, dengan hal. As-salatu jami'ah boleh, itu dengan mubtada khabar namanya. Tuh. Ingat tuh. Memulai. Itu tadi nahunya begitu, belajarlah. Jadi kalau di sana kan bedakan dia salatul qiyamah sabakumullah. Imam tidak mencerita Allahu Akbar langsung. Karena orang sudah siap. Penuh dalam masjid itu. Bertambah tambah awal, tambah akhir Ramadan, payahlah sudah. Sampai ke jalan-jalan tambah berapa juta orang. Kalau di kita tambah akhir Ramadan, tambah tak ada orang. Alasan bikin kue. Betina bikin kue. Di sana laki-laki ampun, perempuannya Allah. Ya. Tengoklah kalau tak percaya kau pergi. Kami kalau Ramadan di Mekah itu mana pernah tidur orang. Ramadan tuh pokoknya kampung negeri itu 24 jam ramai terus. Tidak pernah jalan ke gunung, jalan ke mana, tidak ada pernah takut. Terang terus. Ya, itu tadi. Ya, di kita ini yang payah. Tak tahulah. Mudah-mudahan sampai ke Mekah semua ya. Waqala, dan sunnah agar dikumandangkan panggilan untuk sholat sunnah yang diatur pelaksanaannya dengan berjamaah seperti sholat hari raya, ya dah, sholat tarawih, witir di bulan Ramadan yang dikerjakan tersendirian
dari tarawih dan salat gerhana, ya, wa kusufin, ya, dengan dikomandoi apa dia bilang? As-salata jami'ah, satu, ta. As-salatu jami'ah, dua. Jadi boleh orang baca, nak baca tu kah, ta kah baca. Ya, asal bisa jawab. Nah, ya. Ya. Itu tadi. Kenapa? Ya. Kata as-salata bisa dibaca nasab, ta, iqra, atau rafa sebagai mubtada as-salatu. Nah, jadi mubtada ada khabar. Ngaji nahwu dah tuh. Dah ada belajar kau ya. Belajarlah ya. Ini orang sudah tamat universitas, sarjana pula. Maka sarjana agama pula. Dah tahu nahwu, cuma taunya tahu. Taunya tahu Cina pula. Jelas ya. Nah, belajarlah, nah, kesempatannya tak. Apalagi nanti hafalkan azamnya. Nah, kecil-kecil kitab Ajurumiyah kah dulu. Nanti syarahnya ada nama Al-Kawakib, Mutammimah, atau yang besar lagi dikit apa? Namanya Imriti. Nah, besar lagi namanya Alfiyah, syarahnya Ibnu Aqil. Tak ada ngaji. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Ya. Ini muadzin lupa ya tak? Inilah yang aku tak tahu nih. Dulu kami kecil-kecil ya, disepakat. Itu gurunya guru siapa ya? Ismail apa dua orang tuh. Dia Muhammadiyah terkenal di situ, sepakat tuh dulu. Dia ya Ustadz Yunus juga di situ, tidak salah dulu. Ya. Itu kan orang pasar banyak, orang-orang pelaut banyak. Orang-orang ikan sana banyak. Ya. Entah kenapa satu ketika hujan lebat, subuh nih, masuk masjid berdua cuma, kan depan masjid hujan kan, biasalah masjid subuh, apalagi sejak dulu gitulah, ada berapa orang berdua masuk, sepakat. Ini cerita orang situ juga cerita, dia bilang Ustaz kalau berdua tuh, yang adzan tuh meninggal ada orangnya, berdua, kami berdua masuk katanya, yang sikot itu tua dari aku, kata dia bilang kan, bang, subuh macam mana nih? Yalah, pokoknya kau adzan deh, kamu muda dari aku jadi imam kayak. Nah, itu gitulah. Adzan nih kisahnya nih sama-sama ya. Buta kayu buta. Ya, orang dari Sekayu pula. Ini ada orang dari Sekayu sini ya. Setelah adzan tersebut itu, setelah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hayya 'alal falah, katanya begitu ya. Hayya 'alal falah. Salah. Hayya 'alas salah dulu. Ya, ini orang belah dia. Semestinya hayya 'alas salah. Bahwa hayya 'alal falah, katanya. Ketawa pula ya abang tadi udah ketawa. Kau ndak tidak katanya. Ya. Itu yang pernah aku dengar ya. Nah, itulah tadi kisahnya tuh. Ya, yang terbalik tadi ya. Nah, itu. Tapi insya Allah lah ya, karena ini komandangan itu. Tapi memang terjadi gimana lah ya? Ya memang terjadi. Ya tuh. Nah sembayang lagi. Nah bang, aku dah bilang, tak salah beda. Abang jadi imam. Ya lah pokoknya kau jangan kau tegur aku dia bilang ya. Nah, tak kenapa subuh tuh baca biasanya kan paling pendek tuh kuliah kulhu. Ya kuliah kulhu. Nah salat lah. Kan biasanya kan baca kuliah kulhu. Iya. Baca kuliah kulhu. Dia ini terbalik baca kulhu dulu sama subuh nih. Tahu lo kan? Yang kedua kuliah. Nah, entah kenapa bacaan itu la abudu ma ta'budun wala abudu ma abattum wala abudu ma abattum wala antum abudu. Bang, waliyadin. Ketawa dia batal sembahyang. Itu batal. Itu kisah sepakat tuh kisahnya. Meninggal ada orang ketemu cerita tak enak bukan dengar enggak, kalau dengar ada ketawa. Itu kisah. Jadi itu saja yang dengar. Ya tak? Kalau Anda bilang itu tadi, ya belum pernah. Memang ada di kita begitu.
Hebat di kita nih, ada orang salat subuh adzannya jam 10 siang. Ada dekat masjid dekat rumah kami itulah. Ada, ya. Entah dia tidur entah apa malam ada salat isya, salatu khairum minan naum. Ada juga. Ini kemana lah aku bilang. Ini tanyalah di situ kau. Aku udah nyebut dak. Ya tanyalah siapa tuh Ustaz bilang gitu. Itu aja lah ya. Nah. Ada lagi yang tanya tuh? Ada lagi mau tanya? Dak. Hai. Ada waktu ya? Baik. Wa qala wa yujzi'u as-salata boleh juga as-salata boleh. Boleh dengan komando as-salata tunaikanlah salat boleh, atau ya wa halummu ilas salah tuh. Ayo halummu ilas salah. Jadi kalau di kita tidak ada, tapi di area Yaman orang-orang kita Syiah itu ada dia. Yaman itu di Zaidi, paham Zaidiyah. Jadi kalau salat subuh, kalau kita bilang as-salatu khairum minan naum, gitu ya. Saudi sama. Tapi ada daerah lain tuh. Hayya ala khairil amal. Gitu. Hayya ala khairil amal. Itu dia. Itu setelah hayya al falah tadi. Ya, tuh. Begitu dia baca. Allahu akbar la ilaha illallah. Tuh. Kalau saudara kita di Iran, Syiah lain lagi dia. Sudah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Itu di Syiah. Ya. Baru Allahu akbar la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu ya, itu dia. Belajar tuh tengok. Sekarang kalau perhatikan kan mungkin di media itu ada kedengaran sering tuh. Coba kau ikut itu di Google di mana tuh ada kan adzan-adzan yang beda-beda itu. Itu tadi. Di kita hampir lagi kemarin tuh. Sudah mulai ada adzan Nusantara. Ada tuh. Ada kemarin tuh. Mulai tapi tak ada masyhur ya. Nah dibuka ada tuh. Yang gaya lagu Ayu Ting Ting tuh. Ada kan? Ya, ada kemana coba kan Masjid Besar Surabaya kan? Tak lagi dengar orang kan? Tak lagi. Jadi tahu salah bikin model yang model tuh orang tamasya nanti diprotes orang. Kita lisan kita di Sumatera beda dengan di Jawa itu. Tapi yang kita disatukan dengan bilisanil Arab. Nah, kalau sama Arab enak dia akan pas sudah lisan apapun. Paham enggak? Maka dia orang Melayu yang paling cepat tuh. Ada Arab Melayu. Ada Arab Bugis, digaga. Arab Banjara, digaga. Nih, Arab Keling digagah itu. Tapi Arab Melayu, paham tuh? Iya, dekat kan dia. Tengok kau. Betul. Itu adalah masalahnya ya. Maka kita mesti belajar dari lisan yang afsah itu, lisan Arabi. Iya, kita belajar. Nah, siapapun kitanya. Baik. Tinggal 2 menit lagi. Masih jauh. Wa qala halummu ilas shalah, boleh? Nah, jadi kalau boleh halummu ilas shalah gitu Bang. Ngapa pula? Orang tunggal. Hati-hati kau di tunggal nih. Salah dikit protes orang habis. Ya. Wa yukrahu hayya 'alas shalah. Makruh kalau hayya 'alas shalah tok. Panggilan tuh hayya 'alas shalah. Makruh kalau panggil itu tok, karena hayya salat termasuk adzan. Ya. Nah, dia salat sunnah tak boleh. Kita manggil salat sunnah itu hayya 'alas shalah, jangan. Karena itu ada kalimat yang di adzan itu. Ya. Orang jelas hafal ke hayya shalah, mesti hayya al falah. Ya. Wa yanbaghi nadbuhu 'inda dukhulil waqti wa 'inda shalah. Liyakuna naiban anil adhani wal iqamati. Wa qala seyogianya semestinya komando-komando di atas atau apa yang ngajak kita sembahyang tuh ya.
ya, mengumandangkan setelah waktu sholat tiba, dan diulangi lagi waktu akan mulai melakukannya, agar dapat menggantikan sebagai adzan dan iqamah. Tuh. Ulangi kan, makanya ada adzan dua. Jadi kalau kita salat Id itu gantinya tuh, supaya orang ingat balik. Jadi pas dekat adzan salat itu baru dilaku. Ya tuh, salatul Id asabakumullah. Kalau tanah itu salatul Id asabakumullah. Kalau kita kan as-salatul jami'ah, salatul Id, yarhamkumullah ada. Nah, tuh. Jadi masing-masing ada gayanya itu. Ya. Wa qala wa kharaja bi qawli li jama'atin ma la yusannu fihi al jama'atu. Wa ma fu'ila purada wa binaflin manzuratin wa salatu janazatin. Tidak masuk dalam ketentuan kami, ujar ulama, untuk jamaah sebagai salat sunnah yang tidak diatur pelaksanaannya dengan berjamaah. Ya, segala salat sunnah yang dilakukan tidak dengan berjamaah. Ya, salat sunnah yang dinadarkan dan salat janazah. Nah, itu tidak. Ya. Cuman seruan untuk salat tersebut itu, makanya dipanggilkan almarhum si anu nih, sembahyangkan jam 10 kalau pagi ada, atau ba'da zuhur atau ba'da asar. Baca siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika seorang muadzin ketika mengumandangkan adzan mendapatkan gangguan? Gangguan apa? Siapa yang ganggu? Ya, bagaimana kalau seorang muadzin dapat gangguan? Enggak, siapa yang mengganggu? Setan, enggak bakalan. Jin enggak bakalan. Dia sendiri ngacir itu kalau dengan adzan. Kata iblis berkata, aku yang paling tak suka dengar adzan tuh, bosnya nih Bosnya bilang, aku yang paling suka dengar nyanyian. Tuh, dengar enggak, kau masih nak berdangdutan juga kau, memang syaitan kau sama. Ya. Aku paling tak suka dengar adzan itu. Kalau kata Rasulullah SAW, aku tersenyum ketika adzan itu datang. Apa kenapa? Aku tengok Syekh iblis itu lari terkentut-kentut dia. Terkentut buratun, kuntut ibu bunyi pula perpup. Ya. Itu kalau sejauh tuh bainal airain, arah airan itu kalau dari masjid Madinah itu 3 kilo jauhnya. Itu tak ada pakai mikrofon tuh. Jauh loncat dia terkentut-kentut. Ya, macam aku disiram dengan apa katanya? Dengan timah yang diseduh. Timah itu yang hancur itu disiram. Ah, itu sakitnya. Aku. Bagaimana dia mau ganggu? Ya, paling-paling kau yang ganggu. Kawan adzan diganggu. Nah, itu sahabat setan tuh. Ya. Ya, kawan adzan dah bagus, itu panggilan yang paling hak adzan itu. Maka kalau ada adzan stop semua, tidak boleh ngomong apa-apa. Berarti itu setan itu sudah. Ini setan baca, makanya adzan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alladzi yuwaswisu minal jin. Itu dibaca. Itu saja. Bagaimana kalau ada gangguan di mana sedang adzan? Apa yang ganggu? Aku nak tanya. Adzan dia. Belum masuk. Sedangkan orang adzan tuh mantap tak kau? Orang kesurupan adzankan. Kelakuan akhlak tak bagus diadzankan. Anak lahir diadzankan. Kalau kelakuan kau tak diadzankan. Kau sibuk ngamuk dengan janda diadzankan. Nah, yang nama apa asyikan ini, yang sibuk apa nih pacaran yang tak tahu diri nih. Ya, sampai tak ngaji, tahan ngantar pacar ke sana sini. Nah, itu adzankan kuping, tak bampan bantaikan. Nah, urusnya itu. Paham? Orang nak musafir haji jauh-jauh diadzankan. Nah, ya. Dah, ini masuk adzan. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima lam tanzil ma'sul umurana. Allahumma antashir bi ishbina ya Allah kullana ishbiha shifaan ya rahman rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillah min taqabbal Allahumma ankum taqabbal. Ya Al-Banjari. Nah. Adzan.